warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ini katunjunan panjang kadang-kadang namun di luar. Bu, alhamdulillah, berarti masih kadang guring. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu lana ummata sayyidina Muhammadin wa khairal umam. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjina min jami'il ahwal wal afat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mabusu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Wa qala aidan walau tara ijil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana salihan inna muqimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khamsatun udkhilukumul jannah ila akhir hadis. Wa qala aidan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah faman naja minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju minhu fama ba'dahu aqsar ila akhir hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Al-mabah al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para syaraib, para alim ulama, terlebih khusus kepada akhina fillah Ustaz Jauhari Salim, kita doakan mudah-mudahan guru kita panjang umur, sehat badan, banyak berduit, nyaman membawa pian umrah. Nyaring amin ya Ustaz. Cuma bayar. Yang ulun muliakan dan ulun hormati juga kepada seluruh tokoh masyarakat dari RT, RW, pengurus takmir, musalah ar-rahmah, ayahanda, ibunda, hadirin jamaah dan para undangan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah malam ini kita bisa berhadir di tempat ini untuk memeriahkan acara Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan ayahanda bunda kehadiran kita ini dicatat oleh Allah di hadapan Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita ini nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim kanu yaksibun. Nanti mulut kita akan ditutup Allah. Yang bakalan ngomong di hadapan Allah, tangan kita akan ngomong kepada Allah, kaki kita yang kita injakkan, yang kita langkahkan hadir malam ini akan jadi saksi di hadapan Allah. Makanya kesaksian dan kehadiran kita ini tidak sia-sia, dan mudah-mudahan ini menjadi satu amalia ibadah kita yang nanti diridai oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan dan curahkan kepada junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun juga sekaligus zuriyatnya, keturunannya, sahabatnya, tabi'in, tabi'at ila yaumil qiyamah. Untuk memeriahkan suasana kita malam hari ini, kita yuk bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Bye.
sahbihi wa sallim. Yo sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berkat salawat tadi kita berdatangan diberikan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir malam ini, yang ada sakit dan ada ujian, yang ada pada sesuatu yang kita diinginkan dan tidak diinginkan, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Yang ada malam ini problem masalah di rumah tangganya, hadirnya pian malam ini mudah-mudahan diangkat oleh Allah Ta'ala. Dan semua niat dan hajat kita dengan berkat hadir malam ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada akhina Ustaz Billah, Ustaz Jauhari Salim yang kemarin-kemarin mengundang ulun, ujar ulun. Beliau mau-WA, Ustaz isiakan acara Islamiyah di Langgar Ar-Rahmah. Ujar ulun angnya isiakan di Langgar ulun kedua nih. Karena sekitar awak di Langgar itu bahasa Banjar. Terima kasih ayahanda bunda hadirin, ulun tidak berpanjang lebar, cepat mulai, cepat selesai, cepat makan. Akor kada Pak? Akor kada Pak? Ulun ulangi nih, akor kada? Berarti assalamualaikum. Minta maaf ayahanda Ustaz, minta izin ulun berduduk di kursi ayahanda. Minta maaf Pak. Ulun tahun kemarin diuji oleh Allah Ustaz tahu karena struknya. Alhamdulillah cuma 1 minggu ulun bisa berjalan di dinding atau dituntun. Minggu kedua alhamdulillah bisa berjalan di dinding, sakti berjalan di dinding, geser di dinding. Minggu ketiga alhamdulillah bisa jalan tanpa bantuan. Minggu keempat alhamdulillah bisa keluar rumah. Minggu kelima alhamdulillah kau menyupir mobil dan seterusnya. Dan tolong doa mudah-mudahan kau sehat walafiat. Dan pesan ulun ayahanda, ini pengalaman ulun, bila dia diuji apapun itu ujian cobaan satu, semangat. Baik itu dipindah orang, dimutasi di tempat yang terpencil, semangat. Baik berusaha kita bangkrut, kada maju, kada laris berdagang, semangat. Apapun itu namanya ujian, semangat. Yang kedua support dari keluarga. Jangan sampai kita punya istri diuji oleh Allah dengan penyakit yang luar biasa. Kita sebagai suami jangan kita tinggalkan. Yang terakhir di hatiku, di jalan tinggal, berikan support. Bujur kada bu? Bu? Bujur kada bu? Tolong ulangin. Bu? Pian katuju disanjung kah? Dimarahi kah? Saya ulangin. Senang dipuji kah? Senang dimarahi kah? Kada mana ngarasa kok ibu-ibu lah. Tolong lagi. Bu? Bu? Senang dipuji atau dimarahi? Nah, dengarin Pak. Ibu-ibu senang dipuji. Jadi boleh pulang dari acara ini puji istri kita. Mama, engkau yang tercantik di antara yang tidak cantik. Karena istri atau pendamping ketujuh di sana, kita doakan ayahanda mudahan istri kita panjang umur, sehat badan, dan mudah-mudahan sabar badaki pamalar. Pamalar itu bahasa Banjar, kita maaf nah gitu dengar. Artinya kadang mau memberi apapun, kadang-kadang kita sebagai suami kadang perhatian, istri itu perlu perhatian.
Nah, ulun tidak membicarakan itu. Malam ini ayahanda ulun akan menyampaikan satu aja hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadis ini manfaat dan berberkah, dan pulang dari tempat ini kita punya air. Satu di antara hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 5 hal yang kalau kita lihat dengan mata kita, maka penglihatan kita akan diberikan pahala oleh Allah. Ayo ayahanda, cuma melihat diberikan pahala oleh Allah. Apalagi kita mengamalkan, apalagi kita mengerjakan apa yang dianjurkan baginda Rasul sallallahu alaihi. Maka tatkala kita punya mata, punya penglihatan, kita gunakan penglihatan kita ini untuk melihat yang 5 hal ini, maka kita akan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Minta maaf ayahanda, kita hidup di dunia ini kada lawas, kada lama. Paling banter, paling lama 60 atau 70 tahun. Bila lewat pada 70 tahun, nikmat yang ada di dunia ini gak bakalan nikmat lagi. Jangankan 70, ada 80 tahun. Kita kadang-kadang umur 40 tahun sudah macam-macam dan penyakit. Kolesterol, trigliserid, asam urat, paru-paru basah, baal, kari. Ayo bayang, tensi naik. Maka tatkala kita diuji oleh Allah, jangan harap kita di dunia ini. Ujar almarhum Guru Judi, kita di dunia ini kayak dengan nyamannya. Amin. Kayak orang nang alim pun nyaman berataan, ada yang susahnya. Apalagi kada alim. Sugi, kaya, punya uang sampai 700 triliun. Minta maaf. Minta maaf ada sugih berduit banyak, pangkat tinggi, jabatan luar biasa, tapi tak kalah hidup dirinya kayak dalam nyamannya, nang ianya karena di akhir. Apalagi ujian Ustaz Jawa dari Allah, ya Allah, ulun senang mereka. Kompleknya luar biasa, sudah ada 5 lokal atau 5 kelas saya serta TPA-nya lebih ratusan. Yang aktif ujian beliau tadi 150, yang aktif, nang kada aktif kurang lebih 200. Makanya tolong pesan ulun ayahanda, mumpung nih pian pakat dekat sih. Ada ustadznya yang mengajari, ada ustadznya yang mengajarkan Al-Quran, ada ustadznya yang mengajarkan masalah fikih. Alhamdulillah. Kalau kita mau musik ke Jawa, keluar Kalimantan atau ke Banjarmasin, perlu ongkos dan uang dan perlu waktu. Kita dekat. Makanya kata baginda Rasulullah SAW, satu di antara 5 bila kita melihat dapat pahala, yang pertama adalah baslur Quran. Minta maaf Anda, minta maaf banget. Kita sudah privat anak kita belajar matematika, belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, berani aja ngasih sama guru privatnya. Ada yang 200 sebulan, ada yang 300, ada yang sampai 500 sebulan. Tapi di TV apa sebenarnya? Ar-Rahmah sebulan berapa? 20.000 udah 3 bulan ada bayar. Tapi lain di sini lain, jauh sana. Di sini lunas berataan. Lunas alam. Ulun minta maaf ayahanda. Ulun kadang-kadang mengingat lawan guru-guru yang mengajar TV aku. Berapa gajinya sebulan? Paling mahal 500, paling mahal sebulan. Paling mahal. Kalau sih berapa Ustaz? Alhamdulillah, tergantung masa kerjanya. Nah, ayo ayahanda. 500 paling mahal. Minta maaf, amnya gurunya di luar pada tinggal di Manado, bolak boleh manukar minyak ya. Belum manukarakan anak pintol menyucuk sekali nyucuk 5. Berapa salut seminggu? Saniku bila 5 kali 3 sebulan, 5 kali 3 150. Baru menukarakan bini bedaknya kukur wardah sepaket, lipstiknya merah bila atau Elizabeth belum dia ada. Tapi kita yakin sebagai guru yang mengajarkan
situ ada. Amnya semata mengharap mengajar ayahanda guru-guru mengaji itu kada mampu mau si anak 5 bini. Bagaimana Ustaz menyambah satu ya bayangkan rokok nang paling masin rokok apa gudang garam gudangnya uya. Ayo bayangkan. Makanya kita doakan guru-guru kita yang melajari Al-Quran, mudahan mereka diberikan rezeki yang halal dan yang banyak. Dan tolong pesan ulun, amnya kita mati, minta maaf ada, amnya kita meninggal, amnya kita tergojur menghadap kiblat, kaku batang tubuh kita. Apakah yang pintar bahasa Inggris membacakan what is your name? My name is tidak, paling minim. Kalau anaknya pintar membaca Al-Quran, paling minim dia meninggal orang tuanya sore sama-laman disemayamkan di rumah, paling minim dia membaca Yasin, Waqiah, Tabat. Maka ini yang perlu kita pikirkan. Bahkan kalau bisa ditradisikan Ustaz di sini, apalagi di kompleks ini, RKM-nya ada dua Ustaz. Mudah-mudahan kawan ditradisikan atau diamalkan. Setiap kali kematian, setiap kali meninggal, maka anggota RKM datang ke tempat orang yang meninggal, dikoordinir oleh anggota RKM. Setiap datang tadi 1 juz membaca. Berarti amnya RKM itu anggotanya 50, 30 orang jarang aktif hadir, 30 juz hatam sama Al-Quran. Yang meninggal ini punya anak 5, cucunya setiap satu anak 3 kali 5 berapa? 15. Anaknya tambah 5, 20. Satu orang membaca 3 juz selesai sama lama-lama. Kalau kita realisasikan tentang membaca Al-Quran, ya Allah, senang rasanya. Tatkala meninggal ayah kita, tatkala kita meninggal mama kita, tatkala kita meninggal saudara kita, tetangga kita, yuk kita sama-sama maghrib isya. Dia meninggal jam 4 sore, yuk kita takziah ke tempat orang yang meninggal. Ada Al-Quran, ada Quran Muqaddam, paling lama 1 juz itu, paling lama 1 jam. Ini lambat banget bacanya, paling lama. Apalagi anak-anak kita sini luar biasa, ada TPA-nya, ada tartilnya, ada baca Qurannya, luar biasa ya. Kalau kita bina karena generasi akan datang yang mengisi musalah ar-rahmah, yang mengisi salat 5 waktu musalah ar-rahmah. Kalau tidak anak-anak kita, kalau tidak semenjak dini kita didik anak-anak kita TPA Al-Quran untuk belajar Al-Quran, siapa yang menggantikan kita nanti? 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, belum tentu kita nang umur 40-50 hadir duduk di sini. Maka anak-anak kita lah yang menggantikan. Maka anak-anak kita yang mengisi musalah ar-rahmah. Maka anak-anak kita inilah yang akan menjadi imam, muadzin, bilal, dan menjadi makmum di musalah ar-rahmah. Kalau dia pintar membaca Al-Quran, insya Allah dia akan nyaman untuk membaca Al-Quran. Ulun hana bertakon doa ini. Nah nih, supaya nyaman dibaca aja. Minta maaf, ayah ada nanti muka ini apa bacaannya? Pas kalau ulun putar begini apa bacaannya juga? Sama juga kan? Saya balik begini sama juga. Kenapa kita bisa membaca di bulan balik huruf A? Kenapa kata-kata pasir? Karena setiap hari kita bisa melihat A sampai Z. Kenapa kita membaca Al-Quran tidak lancar, tidak bisa? Karena kita tiap hari ada pernah melihat alif sampai ya. 5 tahun kita hatam Quran, 10 tahun kita selesai belajar Al-Quran, 20 tahun kemudian kita kada pernah buka Quran, disuruh membaca, yakin dia biar bisa kada bisa. Orang alif lam ra nya ada ular. Makanya alhamdulillah ya, dan tolong banget anak hampian, cucu hampian yang belajar di TPA ini, kalau inya mau libur jangan diliburkan. Nah, belajar. Biar bila turun, abah
Tetangga paling orang datang baca Yasin pulang. Taman Yasinan paling orang habis datang baca Yasin pulang. Teman satu RT paling orang baca Yasin, baca tahlil, ada yang kadang baca Yasin makan wadai lawan kopinya. Bujur kayaknya makan wadai guling. Tapi kalau kita punya anak 5 orang, dia pintar membaca Al-Quran, paling minim dia baca Yasin Waqiah. Dia akan membacakan lidah Al-Quran, dia akan membacakan kita tatir Al-Quran. Ini satu ayat. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang-orang. Kada usah minta maaf, ayat adalah hafal Quran, kada usah bisa lancar ya, syukur-syukur lagi kalau hafal Quran. Apalagi kita melihat di televisi RCTI yang habis Quran 7 tahun hafal Quran, ada 5 tahun hafal, 10 tahun membaca surah An-Nas tak beri Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas maliki yaumiddin. Tak Fatihah. Ini satu ayat. Jadi maliat dapat pahala, satu di antara 5 adalah maliat Al-Qur'an. Dan kalau bisa lagi kita sebagai laki-laki ya kawal dalam setahun itu kawal menyitakan dan menyisihkan waktu 11 bulan sekali hatam, bulan Ramadan sekali hatam, dari dalam 1 tahun 2 kali paling minim ya, setahun itu sekali barang itu bulan puasa 4 ada harus diarah maka juga tuh sekali mengunting makanannya aja. Nah jadi mudah-mudahan paling minim tuh. Karena kalau kita mendengar anak kita bisa membaca Quran, bisa lancar membaca Quran, ini pengharapanku kan. Harapanku karena akan meninggal. Makanya minta maaf ada cerita dalam kitab Kuspuriyah. Sering mungkin Ustaz Jawari menyampaikan, kan ada orang tua berasi, orang tua meninggal, lalu ada orang salih itu melihat, dilihatkan oleh Allah orang yang di dalam kubur itu bangun dari kuburnya banyak nan berebut makanan. Tapi ada satu kubur yang mana beliau itu bangun dari kubur beliau gak ikut rebutan. Anehnya beliau tidak ikut rebutan, tapi di muka beliau semua makanan ada lengkap. Buah-buahan yang beliau inginkan lengkap. Lalu didekati orang saleh tadi, kenapa hampian begini? Lalu dikasihkan diceritakan beliau, saya punya anak saya berdiam di sini, pekerjaannya ini, dan setiap hari kalau hampian ingin tahu nanti datangi beliau. Ternyata tak bangun orang saleh tadi, beliau cariin, ketemu beliau tadi, ternyata si diceritakan tadi orangnya pekerjaannya berjualan di pasar. Lalu didekati oleh beliau, diceritakan pada orang tuanya meninggal, tatkala dikubur didatangkan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah dalam keadaan fasilitas makanan cukup, buah-buahan cukup. Lalu beliau ceritakan demikian, menangis tangan, menangis gembira karena orang tuanya nggak ikut rebutan. Lalu ditanya oleh orang saleh, apa amalan hampian? Kata orang nang berjualan di pasar tadi, yang ngakunya sebagai anak, setiap kali orang tidak ada menukar di tempat saya sempatkan membaca Al-Quran dan saya niatkan untuk orang tua saya. Beberapa hari kemudian mimpi lagi orang saleh tadi, ternyata di malam mimpi tidak masuk orang tuanya. Kaget orang saleh, terbangun dia dari tidur, dicariin sampai ke pasar, ternyata tokonya tutup. Ditanya kiri kanan, ternyata orang kiri kanan menceritakan beliau sudah meninggal. Artinya ayahanda apa cerita ini? Orang yang punya anak yang rajin baca Quran, dia hadiahkan kepada orang tua
orang tuanya akan senang dan selalu dikirimi makanan dan minuman dan buah-buahan. Orang yang meninggal tatkala dia punya anak, dia tidak ingat lagi dengan orang tuanya, maka orang tuanya dalam kubur tidak ada dapat kiriman. Bila pian kada percaya kada mati je benih. Amnya dalam kitab itu diceritakan mungkin kada mungkin mau mendustakan. Semua amal kita, ada ibadah kita akan disampaikan oleh Allah kepada orang yang meninggal. Bahkan satu di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad, yurfa'ul adab anil amwat bidu'ail hayya. Diangkat ajab orang yang mati gara-gara orang yang hidup mendoakan kepada orang yang meninggal tadi. Ayahanda ibunda hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, yang kalau kita melihat dapat pahala, yaitu basrul walidain, melihat muka orang tua ayahanda. Makanya kita doakan yang hadir malam ini, yang abah atau ayah ibunya masih hidup, mudah-mudahan mereka diberikan rezeki yang halal dan yang banyak. Andai kata sudah meninggal, kita doakan mudah-mudahan ayah ibu kita dapat maghfirah, ampunan dan rahmat dari Allah Ta'ala. Dengan kita berkumpul di bulan Rajab yang mulia ini, mudah-mudahan orang tua kita diberikan tempat oleh Allah di dalam surganya, amin ya rabbal. Pernah diceritakan waktu Nabi Isra Mi'raj, setelah Nabi melewati tempat yang mana tempat itu tidak bisa dilewati oleh malaikat Jibril dan yang lainnya, maka Nabi langsung naik menghadap Allah. Di tengah jalan ketemu dengan seorang pemuda, yang pemuda ini mukanya bersih bercahaya, pengen nanya Rasulullah kepada Jibril, tapi Jibril tidak ada lagi. Lalu langsung menghadap Allah, nanya kepada Allah, ya Rabb, siapa itu pemuda yang mukanya bersih, punya cahaya dan nur, dan pangkatnya melebihi daripada malaikat Jibril. Jibril aja nggak bisa melewati batas ini, tapi pemuda ini lewat pada ini. Siapa beliau? Ya Rabb, kata Allah, dia adalah waktu di dunia selalu baik akhlak budi pekertanya dengan ibu dan ayah, maka pangkatnya lebih pada malaikat Jibril. Bahkan dalam kitab Irsalul Jauzain, dalam kitab Uqudul Lajin, memandang muka orang tua maka pahalanya nak kaya pahala orang umrah, luar biasa ya. Maka dari malam ini, yang masih punya orang tua jauh dari Kalimantan, di Jawa, Sumatera atau dimanapun berada, video call, karena melihat muka orang tua sama pahalanya apalagi membawa orang tua 4 hari kah misalnya murah umrah tuh ada. Kalau kawan pulang berapa Ustaz ini? Berapa umrah? Nah, murahnya 36.500 Aksol ujung lawan Ustaz 40. Dibulikin Ustaz. Ayah melihat mukanya aja dapat pahala, apalagi kita bahagiakan ibu dan ayahnya. Tolong ibu-ibu yang punya suami, yang suaminya masih hidup, abah mamanya, tolong suami kita jangan kita larang untuk berbakti kepada orang tuanya, karena suksesnya seorang anak di sana ada doa seorang ibu. Dan minta maaf ayah dan bunda, setelah kita punya anak, hanya sadar ada 3 hal yang tidak bisa kita balas jasa orang tua. Sering kita dengar ustaz dan penceramah yang menyampaikan, ada 3 hal yang tidak bisa kita balas jasa orang tua. 1, orang tua itu mendoakan terus. Jangankan baru abad dewasa, jangankan kita sudah umur 4 sampai 50 tahun, masih dalam kandungan orang tua itu selalu mendoakan dalam kita. Bahkan orang tua itu setiap detik mendoakan dengan kita. Minta maaf, kita sebaliknya, jangankan setiap detik, kadang-kadang habis salat 5 waktu lupa untuk membuat doa, Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani, atau Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Mulai semenjak malam ini jangan kita tinggalkan lagi doa itu. Karena kalau kita lihat pengarang salawat burda, pengarang maulid ad-dibai, pengarang simkudurat atau maulid
Ali Al-Habsyi, pengarang salawat-salawat yang lainnya. Lihat, tatkala mereka membaca doa dan mengarang doanya, tidak pernah meninggal. Allahumma firli wali walidayya. Habib keturunan Rasulullah, orang alim, wali, kada meninggal doa. Minta maaf ayahnya. Jangan harap kita nanti meninggal setiap waktu anak kita mendoakan dengan kita. Jangan harap kalau semenjak hidup kita kadang pernah untuk mengucapkan kalimat Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan harap tatkala pian meninggal terbujur kamu menghadap kiblat yang membacakan yasin, tahlil, doa arwah anak kita. Kalau kita meninggal orang tua kita tidak sempat untuk mendatangi takziah dan bacakan yasin. Jangan harap ayahanda bunda kalau kita meninggal yang memandikan mayat kita, mengkafankan mayat kita, membopong mayat kita ke kubur, bahkan yang menyambut mayat kita adalah anak kita di liang lahat. Jangan harap kalau waktu kita hidup kali sempat untuk membopong, memandikan, bahkan mengantar mayat ayah kita. Dan jangan harap setiap anak kita kelak salat hadiah dengan kita. Kalau kita waktu hidup, waktu malam Jumat dan malam Senin kada pernah untuk salat hadiah kepada orang tua. Ujar kita peribahasa karma berlaku. Kalau hadis baginda Rasulullah SAW, birru abaakum tabirukum abnaakum. Nah ini amalan Ustaz dari hadis Nabi ini, minta maaf bagi orang yang belum diberikan Allah amanah anak, ada amalannya supaya cepat anak. Dari medis kita usahakan deh, pijat sudah usahakan deh, obat kita usahakan, tapi belum diberikan Allah amanah untuk memelihara anak, maka amalkan hadis Nabi. Apa hadis Nabi? Biru abakum tabirukum abnaakum. Siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, suatu saat anaknya pun akan berbuat baik dengan dia. Artinya kita mengambil intisari dari hadis ini. Kalau kita ingin punya anak, bakti lawan kita. Yakin Nabi yang kita wajib dan kita percayai, yang wajib kita percayai sifat Nabi ada 4: sidik, patana, tabligh, amanah. Apa arti sidik? Benar, jujur. Nabi kadang pernah berdusta dan berbohong. Apa yang diucapkan Rasulullah pasti. Siapa yang ingin punya anak, amalkan hadis ini. Bagus-bagus akhlak lawan orang tua. Yakin? Tabir hukum. Kalau kita pernah menolong pesantren, tabir itu ada fi'il mudhari, fi'il hal, fi'il mustaqbal. Bisa langsung dikabulkan, bisa nanti. Banyakin berbuat baik dengan orang tua. Insya Allah Allah akan berikan keturunan nanti. Karena hadis tadi punya, siapa yang berbuat baik dengan orang tuanya, suatu saat anaknya pun akan berbuat baik. Ternyata ini amalan supaya cepat banget. Cuma berbini mah berbini atau punya suami. Satu ayatnya. Jadi kita kada bisa membalas jasa orang tua itu mendoakan terus. Tiap detik mendoakan, kita jangan tiap detik. Tiap kali salat aja kadang-kadang lupa buat doa. Padahal mudah doanya. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Satu. Yang kedua, kita tidak bisa membalas jasa orang tua setelah kita punya anak. Hanya sadar ribuan permintaan anak selalu kita kabulkan. Setelah punya anak dasar wujud, mau ini mau itu kita kabulkan. Kadang-kadang mampu kita menukarakan, kita mampu-mampuakan. Inilah pengorbanan orang tua. Tapi satu permintaan orang tua kepada anak, kadang-kadang kita nggak sanggup untuk melaksanakannya. Contohnya apa? Orang tua ini meninggal bini, lalu ngomong kepada anaknya, "Nak, abah ini meninggal mama. Sebelum 100 hari abah ini adalah ditaksir janda di muka rumah."
Bolehlah abah kawin lawan di muka orang gitu. Oh jar anak kita 5 orang. Kada boleh bahagia pian kawin lawan jaga di muka orang. Bila pian kawin keluar pada rumah mama. Padahal satu aja permintaan beliau. Ribuan permintaan kita selalu dikabul. Dua, yang ketiga, berapapun uang yang keluar dari saku mereka, mereka tidak pernah menghitung. Dari kita di kandungan ibu kita sampai kita lahir, bayi paling mahal operasi 20 juta, sampai kita sekolah di sekolah yang terfavorit di kota Palangkaraya, sampai selesai kuliah S1, S2, S3, sampai kawin, siapa yang membiayai? Orang tua. Bahkan punya anak yang menukarkan susu anak siapa? Orang tua. Berapa uang yang keluar dari saku mereka tidak pernah hitung. Makanya kita doakan mudah-mudahan abah mama kita yang masih hidup, mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan dan keafiatan. Andai kata sudah meninggalkan, mudah-mudahan diampuni dosa dan kesalahannya berkat kita hadir pada malam hari pas setengah 10. Sadar lagi Ustaz. Ini nasi kotak kamu kirim Ustaz. Bila nasi kotak ampihan kita. Nah yang ketiga, ulun cepat saja. Pertama tadi malian dapat pahala malian Al-Quran. Mudah mata kita nih kalau kita fungsikan untuk malian Al-Quran. Yang kedua malian orang tua. Dan yang ketiga basruma izam-zam, malian air. Ayo melihat air jam-jam. Kalau air bisa dapat pahala. Ada kawan kan datang umrah minta, melihatnya aja dapat pahala, apalagi minumnya. 3. Yang keempat basrul Ka'bah, melihat Ka'bah. Makanya ada ulama menggarisbawahi dari hadis ini, paling minim kita di rumah itu punya foto atau poster 5 gambar. Dianjurkan. Pertama, gambar kaligrafi Al-Quran itu dianjurkan dan disunahkan. Di rumah itu punya gambar Quran. Ada orang lagi menukar ayat 1000 dinar, ada ayat kursi, ada ayat surah Fatihah. Kenapa di dinding-dinding kita ada banyak kaligrafi Quran? Karena mengamalkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi. Tatkala kita masuk rumah, tatkala kita melihat rumah kita ada di dinding ayat Quran, maka tak terasa kita melihat kaligrafi Quran ada diberikan pahala oleh Allah. Kita tempel di dinding kita, tatkala kita nempel di dinding kita, maka rumah kita akan diberikan keberkahan oleh Allah. Kenapa? Karena kita mengamalkan hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi. 1. Yang kedua, kalau ada bisa di rumah itu gambar Ka'bah atau Madinah. Jadi bila kita melihat, ya Allah, mudah ulun panjang umur ada berejeki kawa kayak naik haji. Bila kada kawan naik haji umrah barang. Nah, makanya di rumah-rumah banyak lain gambar Makkah, gambar Madi. 2. Yang ketiga, gambar orang tua. Ikut ganal gambar artis. Yang keempat, gambar ulama. Jadi 5. Yang kelimanya ya gambar Madinah. Jadi pertama gambar Quran, gambar orang tua, gambar Ka'bah, gambar Madinah, lawan gambar orang tua guru kita. Makanya yang terakhir, ini kadang jelaskan lagi, yang terakhir kita melihat dapat pahala adalah melihat muka paguruan. Apalagi guru kita nih, Ustaz Jauhari ditinggalkan, alhamdulillah. Kadang minta maaf Anda. Kadang-kadang dua orang yang kada tanpa pamrih kita di dunia ini. Kadang-kadang tengah malam di kantor orang rumah.
Siapa dua orang itu? Bidan. Jam 1 malam. Bidan, biniku beranak. Turun bidanan. Manulungi orang melahir. Laki ditinggalkan untuk menolong orang supaya serah. Yang kedua ustaz. Ditelepon, kan diangkat ustaznya guling dia nak. Datangi rumahnya, ustaz, assalamualaikum. Kenapa? Waalaikumsalam. Ustaz, abah ulun anak meninggal kan? Anak meninggal hajar manggil ustaz. Bila wakil dijutan orang hanya ustaz dipanggil. Bila bangkur udah dagang kada laris hanya kepada ustaz. Sudah laris kada pernah kepada ustaz. Sudah berjual waris sampai 2 pikul. Kada pernah kepada ustaz. Bapak dicuri orang bangkrut kau ustaz, ulun minta doa, ulun bangkrut ustaz tanya. Bini ulun meninggalkan. Anak ulun kada tadi, ulun kada sugi lagi. Tuh bangbar ya kan ustaz amalan supaya ulun berikan anak buling bini buling. Hanya bila sulit hanya ada terus. Ayo jam 1 malam ada. Wani meninggalkan bini, mendatangi orang ke rumah sakit, minta tarikin akan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sakanya itu mati dan teriakan anam. Rupanya mah yang digerdu main dum benar. Nah 2 orang ini ada kada pernah pamit. Bidan lawan guru. Kasukaran, macam-macam kita ngomong curhat lawan Pak Guru. Sudah nyaman kan ingat lagi lawan Pak Guru. Maka kita doakan orang yang berdua di bidan dan mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran, mudah beliau diberikan kelapangan rezeki, amin ya rabbal. Nah mungkin tadi ada yang bisa ulun sampaikan, minta maaf, minta ridho, minta halal, dan kata ucapan penyampaian kurang berkenan. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan Allah rezeki yang halal dan yang banyak. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan semua orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal dan yang banyak. Dan mudah-mudahan kita yang hadir begitu juga mudah-mudahan disihatkan oleh Allah. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal dan yang banyak. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi minta maaf, minta ridho, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mau'izah hasanah yang telah diaturkan oleh beliau. Semoga kita semua bisa mengambil pesan dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan. Acara yang terakhir yakni penutup dan doa. Sampailah pada penghujung acara. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Arni. Kepada beliau kami persilahkan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghar wa masyayikhina wa muallimina wa asatidina aina makanu fi jami'i jihad. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiban bila masaqatin wa la ta'bid. Allah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan kami yang hadir, anak cucu dan zuriat keturunan kami dalam keadaan sehat walafiat, menjadi orang yang saleh dan salihah, takwa kepada Engkau, ikhlas ibadah kepada Engkau. Ya Allah, kabulkan hajat kami, baik itu hajat dunia atau hajat akhirat. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, dosa guru-guru kami. Ya Allah, berikan kami apa yang kami ini menjadi perkumpulan yang selalu diberikan rahmat oleh Engkau. Ya Allah, kabulkan hajat kami, baik itu hajat dunia atau hajat akhirat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد تقبل الله منكم. Kini tibalah kita di penghujung acara. Sebelum acara ditutup, kami sebagai mufassirul awqat mohon maaf atas segala kekhilafan baik dari sisi qauliyah dan fi'liyah.